Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Puluhan kepala keluarga di Desa Tompe terpaksa direlokasi karena terdampak bencana. Sebuah gedung sekolah di Kota Palu akhirnya dibongkar setelah lama bermasalah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga telur ayam di Palu mulai melonjak. Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kota Palu kini mulai naik. Kenaikan harga telur ini dikarenakan tingginya permintaan dari konsumen yang berasal dari Palu dan luar kota. Kenaikan harga telur ayam terjadi sudah hampir 2 pekan ini, mulai di tingkat peternak ayam petelur hingga di pasar tradisional. Pembeli telur tersebut tidak hanya warga Kota Palu, tapi juga berasal dari Kabupaten Sigi, Donggala, hingga Kalimantan Timur. Rata-rata kenaikan harga sebesar Rp5.000 per kilogram untuk semua ukuran. Untuk telur ukuran sedang misalnya, saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran dijual Rp50.000 per rak, kini naik menjadi Rp55.000. Demikian pula ukuran super yang dulunya Rp55.000, kini naik menjadi Rp60.000 per rak. Alhamdulillah ada penaikan Rp2.000 dari sebelumnya harga sedangnya 48, sekarang di harga 50. Sedangkan supernya di harga 52, sekarang di harga 54.000. Dan sedangkan yang jumbo di harga 55 sampai 60.000 sekarang. Alhamdulillah ini ada banyak permintaan dari luar kota. Yang terutama ini dari Kalimantan, permintaan lumayan banyak ini. Kalau untuk saya sendiri di tiap hari itu produksi di 50 sampai 55 rak per hari. Sejak kapan kenaikannya ini, Pak? Ini di 2 minggu yang lalu. Naiknya harga tersebut terjadi karena berkurangnya stok telur ayam baik di kalangan peternak maupun pedagang di pasar tradisional. Sementara permintaan pembeli di pasaran terus meningkat. Namun, secara keseluruhan, kebutuhan telur ayam di Kota Palu dan sekitarnya masih terpenuhi. Julianus K. melaporkan dari Palu. Membangun kesadaran tentang konservasi alam dapat dilakukan sejak usia dini. Seperti yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tengah. Kamis pagi, puluhan anak-anak dari Taman Kanak-kanak di Kota Palu dihadirkan untuk mengikuti edukasi dan sosialisasi mengenai satwa yang dilindungi. Anak-anak diberi wawasan mengenai jenis-jenis satwa hingga kesadarannya untuk menjaga serta melindungi alam dan habitatnya. Edukasi diberikan oleh petugas dari bidang pengendali ekosistem hutan dan penyuluh kehutanan BKSDA Sulteng. Edukasi dikemas dengan interaktif sambil bermain. Tak heran, mereka terlihat bersemangat mengikuti setiap edukasi yang diberikan. Tak jarang anak-anak juga diberi kesempatan bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan pemateri. Emang bagus ada kunjungan begini dari anak mereka. Jadi mereka bisa dikasih bekal tentang apa itu konservasi. Kan kita juga senang membentuk kadar konservasi, Bu ya. Jadi kadar konservasi kalau dimulai dari kecil, mudah-mudahan bisa melekat sampai besar nanti. Sehingga nanti mereka kalau bergaul dengan teman-temannya, ada yang tidak sempat datang ke sini bisa menularkan gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap semuanya. Tapi kami sering ya mendapat kunjungan seperti ini, yang mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih bagus lah. Jadi kita berkampanye kepada anak-anak, akan ada juga pendamping, ada ibu gurunya bisa menularkan juga supaya nanti ya konservasi di Sulawesi Tengah ini khususnya bisa lebih terjaga lagi. Jadi nanti akan dikenalkan ini binatang apa gitu kan. Diperlihatkan buaya itu apa, bagaimana bahayanya buaya gitu kan. Semangat mengikuti setiap edukasi yang diberikan. Tak jarang anak-anak juga diberi kesempatan bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang diberikan pemateri.
Selain belajar, anak-anak juga diajak melihat langsung beberapa satwa dilindungi yang ada di kandang transit BKSDA Sulteng. Salah satu yang menarik perhatian anak-anak ialah buaya. Kandang transit yang berisi reptil buas tersebut dipadati anak-anak. Mereka penasaran untuk melihatnya langsung. Tentu tetap dalam pengawasan petugas dan orang tua. Senang sekali kami bisa datang ke sini. Yang biasanya pembelajaran di sekolah itu kami hanya memperlihatkan berupa gambar atau video lewat laptop, tapi kali ini alhamdulillah kami bisa mengajak anak kami kemari untuk menyaksikan secara langsung, walaupun tidak semuanya, tetapi alhamdulillah yang biasanya contohnya seperti ini tadi ya, buaya. Yang biasanya anak-anak cuma bisa lihat gambar, terus juga tadi di sana ada kura-kura. Terus kemudian ada burung yang biasanya mereka cuman mungkin seperti tadi cuman bisa melihat dari gambar, tapi kali ini mereka bisa melihat secara langsung. Dari situ mereka bisa belajar untuk mengetahui makanannya apa atau seperti itu. Transit juga terdapat beberapa jenis burung yang dilindungi. Program edukasi konservasi alam tersebut sudah berlangsung sejak 2019 silam. Tujuannya untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap alam sejak dini. Sekolah yang ingin berkunjung dapat menyurat terlebih dahulu ke BKSDA Sulteng. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Banjir kembali melanda Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali. Selain permukiman, banjir juga merendam sekolah dan areal persawahan. Awal April lalu, banjir juga melanda 2 kecamatan di Kabupaten Morowali Utara. Upaya penyelundupan 280 bal pakaian bekas impor ke Kabupaten Buol digagalkan oleh tim intelijen Pangkalan Angkatan Laut Toli-Toli. Selain menyita ratusan bal pakaian bekas, petugas juga menahan nahkoda dan kapal pengangkut barang tersebut. Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu kembali menangkap 2 pengedar narkotika jenis sabu di Kota Palu. Dari tangan kedua pelaku berinisial I dan FH, sebanyak 30 paket sabu dengan berat 10 gram disita. Satu pengedar diantaranya berkedok sabuk ayam. Ratusan petani yang tergabung dalam Gerakan Petani Indonesia Menggugat alias GAPIT berunjuk rasa di kantor PT BTIIG di Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Senin siang. Mereka menolak rencana pembangunan pipanisasi oleh pihak perusahaan di desa tersebut. Berhasil menangkap 5 pelaku illegal fishing di wilayah perairan Palele Barat, Kabupaten Buol. 4 orang pelaku berasal dari Gorontalo, sedangkan 1 orang lainnya adalah warga Kabupaten Buol. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa alat pengobatan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.